A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam putri Imran, dan sebaik-baik wanita dari umatnya adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ada perempuan yang membuat Aisyah cemburu besar, maka ia adalah Khadijah. Jika ada perempuan yang mampu membuat Rasulullah mengingatnya sepanjang waktu, bahkan ketika beliau dengan istri-istrinya, maka Khadijahlah orangnya. Dan dengan Khadijahlah Rasulullah bermonogami. Kisah wanita Ummul Mukminat Khadijah radhiyallahu anha merupakan kisah yang penuh dengan kemuliaan dan kisah yang penuh dengan keteladanan. Tinta-tinta sejarah telah mencatat keistimewaan yang dimilikinya. Ia meninggalkan teladan indah untuk para mukminah. Bukan hanya berakhlakul karimah, tetapi bagaimana ia beribadah, berkeluarga, dan bermuamalah. Segala keistimewaan yang dimilikinya menjadikannya ia perempuan beruntung sepanjang masa. Ia mendapatkan cinta sejati dari kekasih Allah. Bahkan ia wanita pertama yang mendapatkan berita masuk surga, serta mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Khadijah semestinya dijadikan gambaran bagaimana semestinya seorang istri bersikap kepada suaminya, sehingga mampu memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, dan akhirnya terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara teladannya yang bisa kita petik, pertama, menerima suami apa adanya. Inilah teladan pertama yang diajarkannya, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Khadijah merupakan wanita kaya raya di seantero Mekah. Dengan harta dan kecantikan yang dimilikinya, banyak laki-laki yang hendak meminangnya. Tetapi Khadijah lebih memilih Muhammad yang tidak mempunyai apa-apa. Kemiskinan Muhammad tidak membuat Khadijah malu. Ia begitu mencintai dan menerima Muhammad apa adanya. Bagi Khadijah, harta bukanlah segalanya, namun kebaikan dan kesolehan Rasulullah lah yang menjadikan pilihan utamanya. Yang kedua, selalu ada ketika suami membutuhkan. Selama bersama Rasulullah, Khadijah selalu bersama dengan beliau dalam suka dan duka. Bahkan ketika terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ia menjadi teman yang sangat setia. Tidak sedikit pun ia mengeluh atas semua yang terjadi pada keluarganya. Yang ketiga, penuh kasih sayang dan perhatian kepada suami. Inilah sesungguhnya yang diperlukan oleh para suami, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang mempunyai cinta suci ini mampu mencurahkan perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak pernah menyakiti istri yang sangat dicintainya itu. 4. Berkata bijak dan menenangkan. Ia selalu mendukung setiap hal yang mengandung kebenaran. Khadijahlah yang menenangkan Rasulullah ketika mendapat wahyu pertama kali. Rasulullah gemetar. Beliau menemui Khadijah lalu berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti beliau sampai hilang ketakutannya. Barulah kemudian Rasulullah berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang dialaminya. "Aku benar-benar mengkhawatirkan diriku." Demikian kata beliau kepada istrinya itu. Maka Khadijah pun berkata,
Tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau buat selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar senang menyambung silaturahim, menanggung beban orang lain, memberi sesuatu kepada orang miskin, menjamu para tamu, dan memberi bantuan kala terjadi musibah-musibah yang benar-benar gawat. Yang kelima, mendidik anak dengan baik. Salah satu keistimewaan Khadijah dibanding istri-istri Rasulullah yang lain, dari Khadijah Rasulullah mendapatkan keturunan. Rasulullah bersabda, Allah mengaruniai aku anak darinya ketika dia tidak memberiku anak dari istri-istriku yang lainnya. Yang keenam, bergaul baik dengan suami. Keduanya paham dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tenanglah rumah tangga beliau. Yang ketujuh, tawakal dan sabar. Inilah perkara yang dilakukan Khadijah yang pada saat itu menjadi bulan-bulanan hinaan masyarakat Quraisy. Tawakal dan sabar telah memberikan energi positif pada keduanya, sehingga mampu menghadapi semuanya. Sebagian sifat-sifat di atas adalah sebagian kecil dari kecemerlangan yang dimilikinya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kelak kita menjadi tetangga beliau di surganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.